Saudara-saudari yang dikasih sudah dikasih ya. Walaupun ada pelayanan kegiatan, saya tidak lupa memberitakan berita-berita terbaru ya. Ya, saudara, kita terus melihat ya bagaimana ya sekarang Israel ya dia menggempur ya, baik itu Hamas, baik itu Houthi dan baik itu Iran ya. Saudara, ini ada satu berita di Detik News ya. Ini saya lihat ya beritanya ini ya, penasihat militer Iran juga tewas dalam serangan Israel di Lebanon. Wah, jadi ini penasihat militer Iran juga tewas ya dalam serangan Israel di Lebanon ya. Nah, seorang penasihat militer Iran yang ditempatkan di Lebanon tewas dalam serangan Israel di Beirut. Jadi saudara, yang tewas ini adalah penasihat militer Iran ya, ibu kota Lebanon pada hari Selasa. Lalu serangan yang dilancarkan jet-jet tempur Israel ya tersebut juga menewaskan komandan utama kelompok Hizbullah. Dilansir Al Arabia Kamis tanggal 1 bulan 8 2024. Dalam laporannya pada hari Rabu 31 bulan 7, kantor berita negara ya Iran atau IRNA mendefinisikan penasihat militer tersebut ya sebagai Milad Bidi dan menambahkan bahwa ia berada di dekat gedung tempat syukur diserang. Sebelum Hizbullah yang didukung Iran juga menemukan bahwa Fuad Syukur tewas dalam serangannya ya. Bentar ya. Ya, terus ya. Syukur akan dimakamkan, maksudnya ini yang tewas akan dimakamkan pada hari Kamis, dan pemimpin Hizbullah berarti hari ini dimakamkan ya. Hasan Nasrullah akan berpidato ya di pemakamannya untuk menguraikan posisi gerakan perlawanan di Lebanon tersebut. Demikian disampaikan Hizbullah dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP Kamis tanggal 1 bulan 8 2024. Militer Israel mengatakan bahwa serangan tersebut ya telah melenyapkan yang dituduh Israel mendalangi serangan roket akhirnya pekan di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja ya. Wah, panjang ini saudara ya. Ya, saya akan bacakan. Militer Israel menyebut Syukur sebagai militer paling senior Hizbullah dan ya wifi-nya hilang tapi nggak apa-apa. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel pada hari Selasa di pinggiran Beirut yang merupakan daerah pemukiman padat penduduk dan benteng Hizbullah tersebut juga menewaskan 5 warga dan seterusnya. Ya, ada yang bagian kedua saya rasa nggak usah saya baca ya, saya akan jelaskan aja di sini. Ya, bisa aja saya baca kalau memang wah dia nggak dapat lagi ya, nggak dapat lagi. Ya, oke. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi intinya tadi dalam cerita, nah ini mereka sudah ada balik ya. Intinya dalam cerita saudaraku yang saya kasih bahwa siapapun yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Jadi kita sudah lihat ya, mulai dari pemimpin-pemimpin Hamas bertewasan, terus pemimpin-pemimpin Hizbullah, dan ini penasihat militer Iran, dan beberapa waktu yang lampau Presiden Iran. Jadi saudara, kalau mereka nggak sadar lagi akan hal ini, ya saya heran ya. Makanya saudaraku yang saya kasih, terus dukung pelayanan kami ini. Puah lebat. Haleluya. Haleluya. Pasti saudara. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas.
Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Dia memberikan roh yang gagah perkasa. Ada orang saudara, wow, suspek sekali badannya, gagah perkasa, tapi hanya diterpa masalah dikit, langsung saudara letoy. Haleluya, langsung letoy ya. Iya, letoy, dan makin lama makin letoy jalannya. Haleluya. Hanya diterpa masalah sedikit saja, tapi badannya suspek banget. Wah, kekar. Wah, kita hormat, kita segan. Wah, ini jagoan. Ternyata hanya menghadapi masalah dikit aja langsung keok, letoy. Ya, ibarat orang itu ya, kalau yang selalu main-main di wilayah-wilayah sono ya, oh kelihatan kekar, ya, toto impoten begitu ya. Ya, itu sama saudara. Jadi kelihatan kekar, ya, jagoan, tapi hanya menghadapi masalah kecil aja dia kalah. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Haleluya, haleluya. Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang luar biasa. Daniel pasal 4 ayat 6. Tuhan sudah kasih roh yang luar biasa. Tadi roh Allah yang lebih besar ada pada kita. Roh yang tak terbatas, roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa. Apa maksudnya ini semua? Artinya kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Artinya kita ini orang-orangnya Tuhan yang ditempatkan Tuhan di muka bumi menjadi representasi Tuhan, supaya orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya itu, makanya Tuhan berjanji kau menang lebih daripada pemenang. Sekali waktu saudaraku yang saya kasih, ya, ada seseorang ya yang ngomongnya kasar sama saya. Tapi saya coba ngomong sama dia tegas tapi tidak kasar. Akhirnya orang itu saudara terdiam dan tunduk. Haleluya. Jadi sebenarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak direfleksikan dengan kasar, tidak diimplementasikan dengan kasar, tapi kita refleksikan, implementasikan itu dengan tegas. Tegas dan kasar beda. Haleluya. Tegas artinya kita tetap dalam pendirian kita. Sekalipun godaan, sekalipun goncangan, ancaman nyawa sekalipun, kita tetap dalam pendirian kita terhadap kebenaran, terhadap firman. Walaupun mungkin ngomong kita nggak kasar. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang ngomongnya kasar. Maki-maki. Keluar segala binatang dari mulutnya. Iya. Harimau, monyet, babi, keluar semua. Makin hari saudara mulut dia tambah besar. Ya, karena keluar terus kan binatang kan. Iya kan? Iya, kalau mulut orang tambah besar, itu artinya nggak lama lagi koid, meninggal. Haleluya. 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 Harusnya yang tambah besar itu adalah kapasitas roh kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Harusnya roh kita yang makin hari makin besar. Saudara, seusia saya juga tidak boleh badan makin besar. Karena saudara, kalau badan makin besar itu bukan sehat tapi bengkak. Iya. Haleluya. Nah, tapi kalau roh kita yang makin besar, itu tubuh kita malah makin sehat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tubuh kita makin sehat. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita ini dikendalikan oleh roh kita. Itu makanya saya katakan perguruan ini perguruan roholin. Ya, bukan perguruan Saulin. Haleluya. Tahu saudara, kenapa
perguruan Shaolin sekarang ilmunya nggak ada lagi. Jadi kakek neneknya dulu Shaolin ini punya ilmu 100. Ke bawah diturun 99 supaya jangan melawan. Yang 99 mati diturunkan lagi ke bawahnya lagi 88 supaya jangan melawan yang 99. Ya, yang 88 juga turunkan makin bawah. Ratusan tahun akhirnya namanya ada, tetapi kuasanya nggak ada. Tetapi perguruan Roholin beda. Yesus berkata Yohanes 14 ayat 12, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Haleluya. Ini ya gereja tanpa tembok seri pintu supaya mereka terus imannya dibangun. Ya, imannya dibangun, tetap percaya, tetap mereka menyembah memuji Tuhan Yesus. Kita berdoa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, ambil alih hidup mereka, berkati tangan-tangan yang sudah memberkati. Dan juga Tuhan berikan kepada kami kuasa, berikan kepada kami Tuhan puasa untuk kami tetap menang lebih daripada menang. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.